Halo. Selamat pagi Indonesia. Selamat malam Jombang. Jombang. Kita kembali di KR 53 Podcast di Jalan Kapten Pertendian nomor 53 Jombang. Malam ini Senin atau Senin ya, Bung? Senin 6 Desember 2021 di Kota Jombang. Kritik dengan suhu 26 derajat Celcius pun. Hujannya sedang katanya, Bung. Ya. Bagaimana kabarnya, Bung? Tentu baik-baik kan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Tuhan baik semua. Ya. Tetap sehat semua dan bahagia semua tentunya. Teman-teman yang ada di sana. Bagi teman-teman yang ingin salam-salam, Bung, ya jangan lupa ya komen-komen, memberikan pendapat, menyampaikan aspirasi boleh lah di kolom komen. Ketidaksetujuan apapun lah tentu ya kritik dan saran lah untuk KR 53 Broadcast menyampaikan hak warga negara. Iya, menyampaikan hak warga negara boleh kan semua di situ kan, Bung ya. Bung, sebelum kita jauh membahas tentang tema kita, kicau-kicau tentang tema kita update sebentar, Bung, perkembangan Semeru. Oh iya, itu Semeru gimana, Bung? Katanya tadi pagi itu, Bung, jam 7.53 waktu Indonesia bagian barat sempat mengeluarkan batuk-batuk lagi katanya. Ini kata Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di Bung. Itu tadi Gunung Semeru kembali erupsi pagi tadi katanya. Ini dilansir oleh CNN. Begitu, Bung, katanya. Semoga cepat selesai lah, damailah Semeru. Oh iya. Cepat selesai, cepat ditangani lah, Bung. Cepat ditangani ya. Bukan cepat selesai. Cepat ditangani. Warga-warga yang terisolir, warga-warga yang membutuhkan bantuan segera ditolong. Ya, segera ditolong warga-warga yang jangan sampai menangis terus lah warga. Ya, buat gembira, anggap-anggap terus, Bung. Iya, Bung. Malam ini kita radio di radio. Aku dengar lagu kesayanganmu. Ku tutupi, Bung. Ku telepon, Bung. Di rumahmu sedang apa sayangku? Itu lagunya Koplo, Bung, dulu di radio. Terakhirnya ku tutupi, Bung. Ku tutupi telingaku. Sedang apa itu ya, itulah kira-kira lah. Itu lagunya Komlo, cukup legenda sekali itu. Setiap pagi kita dengar di suara-suara radio, Bung ya. Gitu, Bung. Gimana, Bung? Kita ngobrol radio soal radio. Ini kan sudah tidak lagi anak-anak muda sekarang masa masih tahu istilah radio itu. Justru, Bung, kita kan sedang ingin mendefinisikan definisi yang dirinya sendiri definisi itu sudah tidak diketahui orang, Bung. Apa itu radio itu? Ketinggalan, tahunya kan begitu, Bung. Langsung tuduhannya begitu ya. Tuduhannya gitu. Radio itu sudah tidak zamannya lagi. Nggak tahu. Keren, anak-anak gembala dulu di desa-desa itu suka kalungan radio kalau gembala kambing itu sambil dengarkan radio. Justru kepekaannya daripada anak-anak yang main gadget seperti sekarang. Ada pengalaman beli rokok, beli bumbu di kampung itu, main gadget. Beli nggak noleh. Yang jelas ini, Bung, kita sedang ingin bilang soal radio ini masih baik di dunia, Bung. Radio Wiru Tomprut, Radio Deswell, Radio ABC, Australia, BBC, masih kuat. Kenapa? BBC terutama yang mempunyai sejarah panjang di Indonesia ya, dengan suaranya yang timbul, tenggelam, soft wave ya, SW itu ya. Gitu. Kenapa itu? Kan pertanyaannya kenapa itu mereka besar? Kita sekarang udah tinggal 50 tahun ke atas orang mendengar radio, Bung.
Kenapa mereka bisa besar dan tidak pernah dengar konflik seperti radio kita, mau di BUMN, di milik publik, saham bersama, macam-macam lah. Kita punya radio besar juga. Dan sekarang yang kita ratapi kan kematian radio. Iya, itu ya. Kematian radio untuk kita definisikan ulang apa itu potensi radio dan apa itu radio sendiri, Bung. Kenapa mereka masih mendengar radio, kenapa kita tidak? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan. Jangan-jangan kita menuduh radio itu kolot, tidak tahu, tidak kritis terhadap penggunaan media, Bung. Malu kita nih, malu. Sudah semua masyarakat Indonesia nggak ngerti radio, matilah radio. Nah, itu. Malu. Yang lain di dunia yang lain masih banyak radio. Banyak radio ya. Masih banyak radio. Masih tahu fungsi radio. Apa itu radio yang fenomenal di Serbia itu? Biograf. Halo. Gitu ya. P29. Iya, radio Biograf itu ya. Rock and roll. Radio perlawanan bawah tanah. Itu ya. Ya, KPI sendiri itu bilang begini, Bung. KPI itu radio adalah salah satu jenis media massa juga, Bung. Media massa satu arah yang berperan untuk menyampaikan pesan, menyampaikan berita, menyampaikan informasi dan juga menyampaikan hiburan. Tapi KPI tidak menyebutkan mana ini edukasinya. Jadi kita jadi malu nih, Bung. Iya. Kenapa radio kita tidak potensial? Malu kita. Malunya lagi melihat fakta situasi, Bung. Ini di rumah makan. Di rumah makan. Kok malah ada televisi? Ya itu di bis, ada televisi. Kok malah ada televisi. Jadi seperti kita masyarakat ini nggak bisa mendefinisikan. Nggak bisa mendefinisikan pentingnya radio di mana, pentingnya televisi di mana. Masing-masing potensinya di mana nggak ngerti, Bung. Sudah di mana tempat kebutuhan untuk audio, di mana tempat kebutuhan untuk visual, itu harus ada tempatnya mestinya. Kita agak malu ya. Sebagai bangsa malu media ya. Masa masuk ke rumah makan, ada TV-nya lewat. Tidak menikmati dong. Itu yang rumit itu dapur, Bung. Dapur rumah makan dikasih televisi oleh pemiliknya. Waduh, bagaimana orang iris-iris bumbu-bumbu ini kena tangannya kan? Iya. Ya, memang kita tidak selalu tepat. Ya itulah yang disebut dolim. Itu, Bung, dolim media ya. Dolim media. Kalau sampai kita ini nanti itu mati, yang sekarang tinggal 50 tahun ke atas pendengar radio itu habis mati, kita seperti dolim media nggak ngerti media itu. Kadang-kadang satpam di mall itu ada TV-nya. Ruangannya kecil diisi televisi. Terus satpamnya sambil ngomong ngeliatin sinetron ini, sering kan terjadi. Pak, saya keluar ini kasusnya, Pak, nggak dengarkan itu, ada itu, Bung. Ya, itu mestinya itu adalah kelucuan. Tapi kan enggak juga kan. Biasa-biasa aja. Tapi kedai sufi bener ya, tidak ada TV-nya ya. Enggak ya. Kedai sufi kan tempat untuk ngobrol, diskusi. Kalau ada TV-nya nanti kita diketawain juga ya. Ketawain diri sendiri. Sampai tidak tahu sinetron ini kita. Itu, Bung, sejarah panjangnya 1915, Bung. 19 bukan 1865, James Maxwell atau siapa itu? Oh ya, mulai diteliti di Jerman gelombang radio gelombang radio itu ya. Tapi diperkenalkan kuat tuh di Amerika, Bung. Mulai siaran. Mulai siaran tuh 1915. Jadi namanya David Sarnoff. Itu ya. Dan mulai dipakai untuk kampanye pemilihan presiden Amerika. Itu sampai segitunya. Sangat populer. Bisa mempengaruhi juga ya. Mempengaruhi dan ramai. Seperti di sini juga di tahun 65 itu ya, RRI dikuasai untuk pengumuman Dewan Jenderal. Penguasaannya radio dulu, begitu sejarahnya pentingnya radio kan. Tapi jauh sebelumnya di tahun
46 tuh berapa Bung Tomo itu? Oh ya. Saudara-saudara, Surabaya sudah dikepung saudara-saudara. Kayak gitu ya. Ya. 16 Juli Bung 1925. 1925 ya. Itu radio itu didirikan sejarah sebelum RRI lah. Didirikan radio di Indonesia oleh Batavia. Oh. Jadi BRV. Batavian apa? Batavian Radio Verening gitu. Iya. BRV. Sudah ada berarti ya zaman itu. Tapi yang mendengarkan tetap terbatas saja kan orang-orang tertentu saja. Kalau RRI sih kamu sebut-sebut ada Kadarisman. Iya. Itu 11 September Bung. Itu 45 itu ada itu. Tapi saya sering dulu mendengarkan kalau RRI itu kalau malam itu Roro Firman Soekarno itu membacakan. Kalau saya Queen itu. Kalau saya Trine. Oh, ada. Sama Saur Sepuh. Saur Sepuh. Ivan Rus. Gitu ya. Memang gitu. Dubbingnya itu dubbingnya, Bung. Nah. Teman bapaknya temanku. Belum lama meninggalnya dubbingnya Ferry Fadli itu. Oh, Ferry Fadli sebagai Brahma Kumbara. Nah, itu dubbingnya bapaknya temanku yang namanya Abi itu, Bung. Eli Ermawati sebagai Mantili. Itu ya. Keren itu ketika itu. Tapi ada yang menarik. Pas di film kan hancur. Jeblok, Bung. Jadi justru ya tujuan radio kan apa itu? Theater of mind untuk orang itu ketika difilmkan menjadi bodoh. Zainuddin MZ dari sejuta umat. Setelah di syuting film, setelah dimain di televisi, hancur umatnya hilang 35. Hancur ya. Hancur. Dulu saya punya teman DJ namanya Fengki DJ sejuta umat. Begitu kenal Fengki tidak menarik. Kadang-kadang begitu. Ini yang mesti dikaji ya anak-anak muda yang apa ya parsial lah. Omongan warung kopinya harus agak bermutu. Kenapa begitu? Meskipun risetnya nggak perlu dalam-dalam. Kenapa ya Zainuddin tuh pas juta umat di radio tapi di televisi hancur. Nah, gitu-gitu loh, Bang. Jadi obrolannya Errol itu kan waduh Mas susah kita ini orang radio. Wah, siarannya menggema rame, cewek-cewek konsultasi. Kalau ketemu Mak Prek. Seperti itu. Seperti Sandiwara Radio itu diputar beberapa episode Bung ya, berulang-ulang apa? Jadi untuk menciptakan Theater of Mind pendengar itu sungguh luar biasa seperti butir-butir pasir di laut yang kemudian disinetronkan itu hancur juga itu juga. Sampai 5.700 episode dalam 20 tahun RRI setiap malam itu menyiarkan ya, menyiarkan butir-butir pasir di laut itu. Butir pasir di laut kita langsung kricik. Wah, enak sekali itu. Ada kalau sudah radio. Trinil. Sekali itu. Sekarang nggak ada. Generasi Rojing itu udah nggak ngerti radio itu. Dulu kalau pagi-pagi jam 5 itu dengan suara tadi apa BBC burung mendengarkan suara kadang-kadang muncul tenggelam suaranya siapa di situ dulu kan ada Endang Sujono penyiarnya itu di tahun itu kan gitu Bung ada banyak itulah menarik lah. Oke Bung mulai kita obrolin soal apa definisinya dan ini Bung apa namanya ya apa makna di balik itu gitu toh Bung. Kamu bilang tadi kan Theater of Mind. Nah, kenapa menjadi penting Theater of Mind itu, Bung? Karena cukup berpengaruh pada kecerdasan. Kalau sudah cerdas, cukup berpengaruh pada integritas. Kalau sudah integritasnya muncul, tentu orang mempunyai komitmen. Karena kalau melihat banyak hal, orang akan kurangnya ini, Bung. Apa? Itu bisa, tapi ini Theater of Mind itu imajinasi yang yang dikelola berkembang meledak, Bung. Sehingga orang menjadi lebih kreatif gitu, Bung. Jadi suara kuda itu enggak perlu lari di kuda, cuma perlu gitu. Suara kuda lari maksudnya. Suara kuda itu kan jadi sangat dibutuhkan di dalam konteks
hubungan sosial misalnya sedang orang apa gitu nggak bisa dengan komunikasi verbal ya harus menggunakan theater of mind, menggunakan apa saja gitu. Simbol-simbol dari kreativitas kreativitas itu ya keluasan theater of mind itu berimajinasi dengan seluas-luasnya sebebas-bebasnya itu Bung. Ya itu Bung, radio. Sampai theater of mind itu begitu berpengaruh pada otak kita. Waktu mendengarkan sandiwara radio Sarsepo ya, ada Lasmini Mantili Brahma itu Sarsepo ya. Sarsepo. Itu Lasmini sempat di penjara di bawah tanah itu. Kita ayel-ayelan. itu cuma duduk-duduk saja. Enggak mungkin lah. Itu sampai begitu kan, sampai ya pokoknya kan, kita habis dengarkan radio yang nggak denger ya kita cerita nih gimana tadi siarannya, gimana tadi radio dramanya begitu. Brahma Kumbara juga Lasmini ya. Seperti itu. Itu radio. Ada ini Bung, kalau kita bilang kenapa di rumah makan itu perlu radio bukan televisi. Disebut di situ ada ada selintas, ada anti detail Bung. Gitu ya. Ada indera yang nggak perlu digunakan. Nah, setiap media itu kan ada keperluan indera yang digunakan. Nah, radio itu ringan Bung. Jadi nggak perlu menggunakan indera mata yang mudah capek. Misalnya mau tidur temani radio, kan nggak butuh molet-molet, nggak butuh tangan ini menahan, nggak bisa. Jadi mau molet, mau apa ya enak aja. Itu yang kemudian yang menjadi sangat potensial radio itu Bung. Kita mau bilang ya di situ potensinya, nggak perlu masa televisi bergetar-getar di base itu Bung. Bisa bikin pusing. Bisa bikin pusing kan kadang-kadang kalau kita lagi tidak fit, kalau di base itu kita sedang naik base kok melatih melatih konsen tapi ringan Bung. Salah satu contoh radio itu nggak bisa diulang Bung, tidak terjadi pengulangan. Jadi dia tidak diulang-ulang siarannya kan kono gurung paham gitu. Nah, kalau masuk di rumah makan kita sambil istirahat sambil rehat yang makan saudara pendengar. Barusan tadi Presiden Republik Indonesia Soeharto Soekarno ya. Dan mengunjungi desa enak di sini. Dan ini Bung, radio itu equal. Simbol equality-nya itu muncul karena bertutur Bung. People to people. Jadi semua orang tuh disapa dengan individual Bung, bertutur. Seperti kita rasanya, halo Cak Hasim, halo Cak Pri, padahal dia menyebut semua orang kan, tapi gaya bahasanya keren Bung. Itu membuat radio itu harusnya ada. Jadi harusnya ada. Jadi komunikasinya sangat personal dan bertutur. Radio menggurui itu gak enak Bung. Tidak enak. Sama sekali tidak enak. Radio itu menggurui tidak enak. Makanya berhasil sekali waktu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila itu setiap pagi Tejo Sumarto sarjana hukum itu ya. Saudara pendengar bersama Tejo Sumarto sarjana hukum. Itu kan kalau pagi. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu kan itu kan setiap pagi kalau hari Minggu sekolah libur kan mendengarkan itu. Sangat berhasil sekali waktu itu. Bung, kita sapa dulu. Ini ada teman kita Anhar Ada Widodo. Iya Bu. Kalau kan radio. Kayaknya dia juga kayaknya. Iya. Kalau disuruh gembala mbahnya, ayo iki radione ya. Iki banyune ngombe. Wong Solo nah. Wong Solo. Seniman ini satu ini. Paham radio. Betul. Tapi dia nggak bersuara tentang kematian radio. Nggak bersuara. Kalau kan radio itu menarik kalau kan radio.
Kita sapa teman-teman yang lain Bung yang lagi bergabung di KR 53 Broadcast. Ada Afif Fatih Nur di mana tak tahu ini tempatnya. Ada tambah beras G1 Bung. Ada Juwita Setanggang, Taries Lestari, Aprilia Ningsih, ada Istiqomah Evita dan banyak lagi yang ada Muhammad Masrur Bung, Meme Maria, Bejo Afi. Banyak ini Hendro Triwahyono dan ada Ana Abdillah. WCC Bung. Yang selalu memberikan atensi pada KR 53 Broadcast di Jalan Kapten Pertedian nomor 53 Jombang tentunya. Semuanya sehat-sehat. Saya berharap begitu kan Bung ya? Oke Bung. Begitu semuanya sehat-sehat. Coba kita belajar tentang radio Bung. Ya. Radio. Kayak gini kalau suka sekali kalau sedang kirim-kirim surat itu Bung. Waduh iya Bung, kirim atensi. Kirim surat-surat di puncak tangga lagu itu ya. Kalau nama kita disebut, nama samaran disebut. Ngerayu cewek. Tapi nama Robert itu ada di mana-mana radio. Rayu cewek namanya samaran. Enak itu Bung. Tapi sampai sekarang Ibu, saya di Bojonegoro itu ada Radio Puspajaya. Ada penyiarnya namanya Bung Dino. Pokoknya enggak enak sekali. Tapi luar biasa yang mendengarkan waktu itu. Dia out of the box ya. Iya. Padahal radio itu harus jelas, artikulasi jelas gitu. Keren tuh. Tambah ada Iwan di sana, gitu suaranya itu ya. Barangkali saya sampai sekarang tidak tahu orangnya Budi gimana, kayak apa itu. Tidak tahu Bung. Ketemu ya. Kita jundul gitu. kayak ketakutannya si Errol Jonathan. Ketakutan kita itu kalau ada Mas Errol gitu, kalau nggak kenal ya, ada di atas. Dia yang ditanya ini ya. Dia sendiri dikit ya. Begitu. Itu radio-radio itu saya banyak hafal radio lah Bu, kalau di rumah kan juga suka mendengar radio. Kalau sampai memancar, sampai menyiar di tempat di desa saya itu ada Radio Rajawali Surabaya di Jalan Kaca Piring. Itu ada radio apalagi ini Jombang, RKPD Jombang. Itu sampai sana. Kuat RKPD. Kuat. Bung Sam Adi Surya. Sama Bung Sam Adi Surya. Begitu itu ada, terus terutama Radio Susana Bung saya. Ada Alpha Mike 1116 bersama Kaisar Victorio gitu. Itu dulu suka mendengarkan radio. Enak sekali. Kalau malam di RRI ada Lotruk RRI itu. Sampai pagi enak-enak. Ya, tapi gimana ini? Sampai itu baterainya habis. Baterai ABC. Terus kalau habis dipukulin sampai penceng. Dipukuli penceng terus dijemur di matahari. Kayaknya sekarang itu untuk kedepannya itu tidak bisa diceritakan. Ya cerita ini. Nanti masuk abad 22 ya cerita ini kayaknya yang diceritakan masih cerita ini aja. Karena ini akhir dari sebuah cerita. Radio aktivis radio sudah tidak memiliki simbol untuk menaikkan penjualan radio. Bagaimana radio bisa didengar Bung? Jadi kalau ada PRSNI ya, Persatuan Radio Swasta Nasional tuh sudah ini nggak ada ikonnya Bu. Apalagi RRI misalnya, nggak ada lagi yang bisa kita dengar. Siapa aktor yang bisa membuat radio apalagi ini bangkit? Sepertinya kayak kebingungan. Ada RRI Programa 3, RRI Programa 2, macam-macam itu. Mendengar. Dan dulu kita diskusi Bung sama Bung Errol itu. Kematian ini adalah kematian program radio. Jadi awalnya dimulai dari situ. Kalau ditelisik dari RRI itu, PRSNI itu. Jadi dia cerita dengan sedihnya soal training. Jadi kalau latihan programming broadcast PRSNI itu menyedihkan. Jadi lebih senang itu ngepop di depan itu. Yang broadcastingnya, jadi yang pelatihan siarannya yang disukai oleh pengelola radio
pengelola anggota radio PRSNI. Ketika latihan program radionya itu nggak disukai, sehingga menjadi dangkal tumpul, nggak bervariasi. Dan memberikan peluang seseorang untuk memonopoli radio seperti itu. Monopoli fun, bukan sistem program yang keren gitu. Itu yang ini ya orangnya sudah mati, Bung. Tapi saya dengar langsung misalnya begini, ada beberapa radio swasta yang mengirim satpamnya yang nggak kompeten untuk sekedar hadir aja mewakili anggota PRSNI. Waduh, ngeri itu waktu itu. Ya. Soalnya simbolnya waktu itu ketua PRSSSSN itu kan Tutut itu kan, Tutut Soeharto kan selalu itu ketua PRSSSN ini. Itu kan dulu waktu itu. Ini ada Bung teman kita Salim. Selalu lupa kita sapa Salim, ada di Wonosalam, Bung. Salim. Ini sekarang jempol biasanya kalau komen tuh Wonsa nyimak begitu. Salim. Ada dekat Wagisan enggak itu? Biasanya komennya Wonsa nyimak gitu aja. Di mana Wonosalamnya. Tetap sehat-sehat untuk Bung Salim yang ada di Wonosalam. Malam ini kok siang. Kan mesti kita ketemu. Ya, nanti kita ketemu lah kalau di Wonosalam. Ini sekarang jempol. Jempolnya 1 2 3 4. Sebutkan di mana tempatnya. Sebutkan Bung Salim. Kita bikin nanti kegiatan lah ya. Kita bikin kegiatan di Wonosalam. Kita nanam apa itu durian bidu seperti Pak Wagisan. Pak Wagisan ini lagi menggerakkan nanam durian bidu. Pak Wagisan tidak sedang melakukan dedurian. Begitu, Pak Wagisan sedang menanam durian, tidak sedang melakukan dedurian. Begitu. Halo Salim ya, tetap siap. Siap Gus Hasim dan Pak Pri, begitu katanya, langsung dikomeni lagi itu Salim berarti mendengarkan. Terus terima kasih atas atensinya. Coba dulu Bung, kasih pertanyaan Bung Salim ini. Gimana Salim radio? Kamu masih punya ingatan enggak tuh Salim tuh? Apalagi kalau di Wonosalam mendengarkan radio, keren. Romantis itu. Ya, romantis ya. Rintik hujan, terus radionya itu bunyinya. Gitu. Oke. Oh iya. Karena ngobrolin radio memang tidak habis-habisnya, banyak lah. Karena enak memang. Terus piye, Bung? Ini kalau mati gimana radio nih, Bung? Aduh. Radio kalau mati di online kan sudah banyak. Kayaknya juga tidak banyak yang mendengarkan kalau saya. Ya. Mestinya kan tetap harus ada aktor untuk bicara ini. Itu. Nggak ada simbolnya ya, nggak ada aktor yang kuat untuk menggelorakan ini, bisa naik pembelian radio, pemancarnya bisa tambah banyak. Radio-radio anggota PRSNI jadi tambah kaya-kaya gitu. Pada mati sekarang, ya, Bung. Mestinya undang-undang itu harus dicabut lah. Pemancarnya undang-undang itu untuk memberikan warga ini kebebasan untuk membuat radio. Kan ya, porosnya harus komunitas ya. Poros bagaimana radio itu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk komunitas saja ya. Kalau di dunia bisnis kalah wis biarin aja. Mestinya itu kan harus itu. Undang-undang itu kan yang membelenggur radio-radio itu mati. Tapi komunitasnya jual jamu juga. Ya, cari orang yang masih berkomunitas. Kalau memang komunitas secara ideologi sudah hancur, secara emosional tetap kita jaga lah. Begitulah kira-kira. Gitu, Bang. Oke. Terima kasih dulu. Kita mau closing. Jangan lupa kalau ke Jombang, Lenong-lenong, ke Kedai Sufi. Apa, Bung? Seruputannya kopinya. Excelsa dong, tetap Excelsa. Ditubruk, Bung. Ditubruk. Yuk, assalamualaikum. Kata ini tadi saya mau testimoni dulu lah. Gimana, Dan? Excelsanya tuh bruknya enak, Mas. Enak, Mas. Tapi si Bobby, siapa tadi? Si Bobby saya kasih itu Anjas Moro Robusta. Babe. Babe.
Kamu nggak meluruskan. Dilihat aja. Babe, enak Mas. Yo. Terima kasih yo. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.